Selamat datang dan selamat menikmati. Melina dan para penjaga dikalahkan dalam sekejap. Sambil menjilat darah di pedangnya, orang itu berkata, "Darah ini terasa sangat kotor." Orang yang lain mengatakan, "Kamu harus menghilangkan kebiasaan mencicipi segalanya. Manusia dengan darah yang enak sangat sedikit sekali." Melina berpikir, orang itu sangat cepat sekali. Matanya tidak dapat mengikuti pergerakannya. Apa identitas dari orang-orang itu? Saat orang itu akan menebas Melina, Lancelot muncul dan berkata, dirinya meminta maaf atas penyambutan yang buruk. Bagaimana ia dapat melayani mereka, bangsawan malam yang terhormat? 90 hari setelah lantai ke-6 terbuka, lantai ke-7 akan otomatis terbuka. Dan terlihat ada pergerakan kecil yang mengarah ke sana. Yuri sedang berpikir, hanya 1 tahun lagi dirinya akan lulus. Mungkin dunia sudah hancur sebelum itu. Tiba-tiba muncul notifikasi, pemegang saham Hardcore Gamer Corporation akan segera dilaksanakan. Semua pegawai, tolong datang ke Moon Lake yang terletak di lantai pertama Tower of Trials. Tolong diingat, Jin Hyuk akan menghampiri sendiri mereka yang terlambat atau tidak datang sama sekali. Pada hari yang sudah ditentukan, Jin Hyuk menyambut semua yang datang ke sana. Yuri mengatakan, kita sudah bergadang membuat bidak catur untuk Jin Hyuk. Biasakah Jin Hyuk melepaskan kita sekarang? Kakek Min mengatakan, ia sangat menghargai bila Jin Hyuk berhenti menyalahgunakan dirinya. Jin Hyuk mengatakan, mereka boleh mengundurkan diri bila mereka mau. Tapi, berdasarkan kebijakan perusahaan, ia akan mengkompensasi kalian dengan kematian. Kakek Min mengatakan, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. Dirinya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Yuri mengatakan, magang adalah kunci kesuksesan. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu dirinya berasumsi tidak ada lagi yang ingin mengundurkan diri. Beberapa dari kamu belum mengenal satu sama lain, jadi perkenalkan diri kalian. Kemudian laporkan apa yang terjadi di tempat kalian ditugaskan. Sekretaris Kim memperkenalkan dirinya sebagai orang yang menjalankan Guild Black Crow untuk Jin Hyuk. Dirinya mendapatkan laporan kalau Jang Eun Sok dari Guild Dangun memasuki lantai ke-7. Eun Sok masuk untuk menemukan sesuatu yang berupa bulu. Tower lantai ke-7 adalah padang bersalju. Pintu ke lantai selanjutnya akan terbuka bila seseorang berjalan dari pintu masuk menuju ujungnya. Sangat terkenal dengan cuacanya yang sangat buruk dan membutuhkan persiapan yang matang untuk menyelesaikannya. Yang dimaksud sekretaris mungkin Phoenix Feather. Park Hana melaporkan kalau Yusong sudah pulih sepenuhnya dan telah meninggalkan rumah sakit. Yusong berpesan kepada dirinya untuk memberitahu Jin Hyuk. Dirinya akan membunuh Jin Hyuk apapun yang terjadi. Takeshi memperkenalkan dirinya sebagai anggota Guild Samurai. Dirinya sudah mencuri item yang diminta Jin Hyuk. Saat ini, kehilangan relik nasional menyebabkan kekacauan dalam Guild Samurai. Jin Hyuk mendapatkan Heavenly Sword of Gathering Clouds. Andrea memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas lantai ke-5. Penyatuan kekuatan di lantai ke-5 sudah selesai. Walaupun hampir tidak ada player yang datang, ia tetap menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Yuri bertanya, apa yang dimaksud dengan Andrea mengatakan bertanggung jawab atas lantai ke-5? Jin Hyuk mengatakan, Andrea adalah bawahannya, dan sekaligus bos yang menguasai lantai ke-5. Mendengar itu, mereka semua ketakutan dan berhamburan melarikan diri. Jin Hyuk mengatakan, jangan memperbesar masalah yang tidak penting. Karyawan selanjutnya yang ingin ia perkenalkan adalah Melina, seorang anggota aktif asosiasi Demonic Ones. Melina mengatakan, ada sesuatu yang besar terjadi. Kekuatan dari lantai atas mendekati Demonic Ones. Mereka adalah vampire dari Dekasus Clan dan akan membantu untuk mendapatkan relik di lantai ke-11. Sebagai gantinya, Demonic Ones harus membantu mereka menangkap tahanan yang terkurung dan melarikan diri dari lantai pertama. Sepertinya relik yang dimaksud adalah Heretic Bracelet. Alice bergejolak dalam cincin setelah mendengar hal itu. Lalu Alice keluar dan berkata, klan Dekasus bajingan, merekalah yang mengkhianati dirinya. Ia akan melakukan segalanya untuk menemukan dan mencabik-cabik mereka. Jin Hyuk sudah pernah berjanji akan membantu dirinya membalaskan dendam. Kesempatan pertama akhirnya datang sendiri. Jin Hyuk pasti akan membantu dirinya, bukan? Jin Hyuk mengatakan, jangan khawatir, dirinya akan menepati janjinya untuk membalaskan dendam Alice apapun yang terjadi.
Tapi, kita perlu berhati-hati sekarang. Magic miliknya belum cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan Alice sepenuhnya. Akan berbahaya bila menampakkan diri kepada mereka untuk saat ini. Ia akan memangkas waktu Alice di luar untuk sementara waktu. Alice coba untuk lebih percaya pada dirinya. Alice mengatakan, ia meminta semua jatah daging ayam milik Jin Hyuk untuk hari ini. Jin Hyuk mengatakan, tentu saja semuanya milik Alice. Eun Sok yang sedang berkemah di lantai ketujuh menerima laporan bagian timur tertutup oleh batu es. Tidak mudah menyalakan api karena tempat ini dingin dan lembab. Rute untuk suplai cadangan mereka belum selesai karena badai salju yang tidak berhenti. Untuk saat ini, mereka tidak dapat maju melanjutkan pencarian. Eun Sok mengatakan berhenti memberitahu dirinya kalau itu tidak dapat dilakukan, cari cara lain. Meskipun kita semua mati membeku, kita harus jadi yang pertama menyelesaikan lantai ketujuh ini. Eun Sok mendapatkan laporan kalau ada seseorang yang menghampiri mereka. Saat Eun Sok keluar, ia melihat kalau orang yang dimaksud adalah Jin Hyuk. Eun Sok bertanya, apa yang Jin Hyuk lakukan di sini? Jin Hyuk menjawab, dirinya di sini untuk menyelesaikan lantai ketujuh. Keadaan cuacanya akan menyusahkan untuk dilewati. Eun Sok mengatakan, sekedar memberitahu, dirinya tidak membutuhkan bantuan Jin Hyuk. Ia dapat mengatasi lantai ini dengan anggota guildnya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak mengingat akan menawarkan bantuan. Ia hanya tertarik dengan Phoenix Feather, dan kebetulan saja kita berada di jalur yang sama. Eun Sok mengatakan, rute ini secara eksklusif dimiliki oleh Guild Dangun. Apakah Jin Hyuk akan menyerang teritori miliknya? Jin Hyuk mengatakan, Eun Sok terdengar seperti Guild Dangun lah yang memiliki seluruh lantai ketujuh. Eun Sok mengatakan, itu adalah tuduhan tak berdasar. Jin Hyuk mengatakan, ini adalah kompetisi yang adil, semuanya dapat berpartisipasi. Eun Sok dipersilahkan untuk mencoba menghentikan dirinya. Setelah beberapa lama berjalan, Jin Hyuk dihentikan oleh seorang penjaga. Saat penjaga itu melihat ternyata Jin Hyuk yang datang, penjaga itu berubah menjadi ramah. Penjaga itu mengatakan, ia menutup jalan bukan untuk bersenang-senang, tapi hutan di depan sangat berbahaya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya menghargai peringatan penjaga itu, tapi dirinya akan baik-baik saja. Penjaga itu mengatakan, ia bahkan tidak melihat Jin Hyuk melewatinya, dan Jin Hyuk dapat berjalan dengan ringan di atas permukaan salju. Sepertinya ia harus melaporkan hal ini. Eun Sok mengatakan, bentuk sebuah tim dan ikuti Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan kalau dia di sini untuk mendapatkan Phoenix Feather. Bila kita mengikuti dia, kita akan mengetahui cara mendapatkannya. Ikuti Jin Hyuk dan cari tahu metode apa yang digunakan, ini adalah perintah darinya. Jin Hyuk menemukan bekas pertarungan, tapi tidak ada mayat sama sekali. Dan juga sebuah batu besar dengan tanda yang tidak asing lagi di matanya. Jin Hyuk menyadari ada yang mengikutinya dan berkata, mengapa mereka mengikuti dirinya? Bukankah kata mereka hutan ini berbahaya? Penjaga itu mengatakan, ia tidak tega melihat Jin Hyuk pergi sendirian. Setidaknya ia akan menunjukkan jalannya kepada Jin Hyuk. Lalu Jin Hyuk membuat iglo dan menyalakan api unggun. Mereka semua menghangatkan diri di dalamnya. Penjaga itu memperkenalkan dirinya sebagai Kwak Daeho. Ia berterima kasih kepada Jin Hyuk karena sudah menolong mereka dari kedinginan. Lalu Jin Hyuk mengecek stat milik mereka semua dan mendapati kalau statnya biasa-biasa saja. Jin Hyuk mengatakan tidak perlu berterima kasih kepadanya. Apakah Eun Sok memerintahkan mereka untuk mengikuti dirinya? Tidak perlu berakting kalau kalian tidak bisa. Ia tahu kalau Eun Sok memerintahkan mereka untuk mengikuti dirinya dan mencari cara mendapatkan Phoenix Feather. Bila kalian tetap datang ke sini walaupun sudah tahu berbahaya, berarti kalian diperintahkan tanpa bisa menolak. Dirinya tidak akan menghalangi mereka. Tapi sekarang, kita menghadapi suatu masalah yang cukup besar. Kalian pasti sudah melihat tanda di batu besar di depan, itu adalah tanda Ice Troll. Mereka adalah monster tingkat menengah yang menguasai lantai ketujuh. Yang lebih penting lagi, itu adalah tanda dari suku Frostblade, suku terkuat di antara Ice Troll. Ice Troll biasanya tinggal di gunung sebelah barat. Yang menjadi masalah, tidak biasanya Ice Troll sampai ke tempat ini. Rute ini adalah satu-satunya jalan menuju pulau, di mana Phoenix Feather berada. Ice Troll sudah tahan terhadap dingin, tapi mereka mencoba mendapatkan Phoenix Feather.
Sepertinya ada yang aneh sedang terjadi. Tiba-tiba Jin Hyuk menjadi waspada. Dari luar ada tombak-tombak yang mengarah kepada mereka. Jin Hyuk menangkis semua tombak itu dan para penjaga melarikan diri untuk berlindung. Jin Hyuk berjalan ke arah tombak itu berasal dan menghindarinya lagi. Jin Hyuk mengatakan, seharusnya kalian sudah menyadari kalau tombak-tombak itu tidak akan bekerja. Jadi keluar saja sekarang. Di atas tebing, terlihat pasukan Ice Troll yang dipimpin oleh 2 orang vampire. Alice tampak marah sampai cincin itu bergetar dan Jin Hyuk berusaha menenangkannya. Jin Hyuk menggunakan Eye of Gluttony untuk memeriksa stat mereka. Level vampire itu sangat tinggi dan melihat stat window-nya saja sudah menguras mananya. Kondisi untuk mengcopy skill mereka juga sangat sulit dan penaltinya juga luar biasa berat. Saat Daeho menghampirinya, Jin Hyuk mengatakan, "Daeho, ia ingin agar semuanya segera pergi dari sini." Setelah mereka melewati hutan, minta bantuan dari Guild Dangun. Dirinya akan di sini untuk menahan Ice Troll beserta vampire itu. Dirinya akan baik-baik saja. Saat semua ini berakhir, belikan dirinya minuman. Setelah menghajar beberapa Ice Troll, Bertion menghentikan Jin Hyuk. Bertion mengatakan, ia sudah mendengar tentang Jin Hyuk dari Demonic Ones. Mereka mengatakan kalau Jin Hyuk sangat kuat untuk seorang manusia. Kita berdua adalah vampir dari klan Dekasus. Jin Hyuk mengatakan, apakah mereka yang melakukan ini membawa Ice Troll dan menculik para manusia? Ophelia mengatakan, Jin Hyuk sepertinya tidak terkejut melihat dirinya. Kami yang menyiapkan jebakan ini untuk memancing seseorang yang menyadari sesuatu terjadi di lantai ini. Demonic Ones sudah memberi nama-nama player yang keluar hidup-hidup dari reruntuhan lantai pertama. Teresa, Unknown, Yu Seong, dan yang membawa mereka ke sana, Kang Jin Hyuk. Dan ia mengkonfirmasi salah satu dari nama itu, membantu Alice melarikan diri. Kebetulan juga, Jin Hyuk yang pertama muncul di sini. Untuk sekarang ini, Demonic Ones akan memusnahkan manusia yang ada di luar hutan. Jin Hyuk harus menjawab pertanyaannya, di mana Alice? Jin Hyuk berkata, dirinya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bertion mengatakan, bila Jin Hyuk berpura-pura ia tidak punya pilihan. Dirinya akan membuat Jin Hyuk mengingat kembali. Bertion menyerang Jin Hyuk dengan ganas, tapi Jin Hyuk masih dapat mengimbanginya. Ophelia mengatakan, jangan sampai Jin Hyuk terbunuh, kita membutuhkannya hidup-hidup. Bertion mengatakan, dirinya tahu akan hal itu, tapi manusia ini tidak akan kalah dengan mudah. Bertion menggunakan skill Blood Prison, membuat Jin Hyuk buta selama 30 detik. Tapi Jin Hyuk menggunakan skill apinya dan memusnahkan semua skill darah milik Bertion. Ophelia berpikir, dirinya mendengar kalau Jin Hyuk kuat, tapi tak disangka Jin Hyuk dapat mengimbangi Bertion. Apakah Jin Hyuk orang yang menolong Alice melarikan diri? Jin Hyuk mengatakan, dirinya akan memberitahu Bertion tentang sesuatu. Sejujurnya, ia sudah mengetahui kalau kalian datang mengincar dirinya. Ada beberapa informan yang memberitahukan informasi kepada dirinya. Demonic Ones menyerang camp Guild Dangun. Muncul 3 orang asing di camp mereka. Ternyata Teresa, Yeonhwa, dan Taemin datang untuk membantu Guild Dangun. Saat bentrokan akan terjadi, Yusong muncul dan mengeluarkan skillnya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya menyiapkan beberapa persiapan kecil. Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian menyukainya? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.